Shalom teman-teman semuanya. Shalom. 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 Kok belum ada suaranya nih? Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Shalom teman-teman. Ada sukacita pada pagi hari ini? Pastinya luar biasa dong. Oke teman-teman, gimana nih kabar teman-teman dalam 1 minggu ini? Gimana teman-teman? Pastinya luar biasa dong. Gimana teman-teman, luar biasa? Luar biasa. Puji Tuhan. Oke teman-teman, untuk mengawali ibadah pagi hari ini, mari kami undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian yang satu ini.
akan memuji namamu, kiranya Tuhan berkati dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Masih bersukacita teman-teman semua? Mana sukacitanya teman-teman? Lambaikan Biar tangan lebih dong. semangat kasih tos kanan kirinya dulu dong. Oke teman-teman, di sini siapa yang percaya bahwa setiap kehidupan yang kita lewati itu terasa ringan karena penyertaan Tuhan, dan dengan Tuhan kita semua pasti bisa melewatinya. Amin teman-teman. Amin. Yang percaya katakan amin teman-teman. Amin. Oke, untuk itu kita angkat pujian yang satu ini.
teman-teman. Oke, di minggu pagi hari ini ada sesuatu yang spesial nih Kak. Apa tuh Kak? Nah, yang bikin spesial itu karena dari kelas Timotius akan mempersembahkan lagu pujian. Untuk itu kami panggil kelas Timotius untuk maju ke depan. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang lain boleh dulu teman-teman. Ayo kelas Timotius maju ke depan.
Haleluya. Oke. Teman-teman boleh berdiri lagi? Ya. Siapa yang di sini yang merasa terberkati oleh lagu pujian penyembahan dari kelas Timotius? Boleh lambaikan tangan? Oke, kita akan masih memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorai memuji namanya. Mari kita angkat satu pujian ini. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan
Haleluya. Oke teman-teman, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian ini. Saat ku berjalan
jatuh masuk dalam doa. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang di setiap permasalahan dalam hidup kami, Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa yang memperhatikan setiap remajamu di tempat ini. Allah yang sanggup memimpin menolong kami, seperti Allah yang sudah menuntun bangsa Israel ketika menghadapi masalah air di Masa dan Meriba, yang sebentar firman-Mu akan kami sambut. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih, yang senantiasa memimpin hidup kami. Memberkati setiap pelayan Tuhan, WL Singer, Tamborin, pemain musik, petugas LCD, sound system, dan seluruh yang bertugas pagi hari ini diberkati Tuhan dengan berkat ilahi dan surgawi. Memberkati guru-guru yang sebentar menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar setiap remajamu yang hadir siap mendengar firman-Mu, menaruh di dalam hati kami, bahkan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hebat. Terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap sambut firman Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi teman-teman. Yang di belakang maupun di depan konsentrasinya sama nggih. Fokus ya. Boleh buka HP hanya untuk buka ayat, nggak boleh untuk buka yang lain, apalagi chatting. Yang senyum-senyum sendiri pasti buka TikTok atau apa, oke? Kita konsentrasi, berikan waktu yang terbaik, hati yang terbaik, roh tubuh jiwa yang terbaik. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Om Anton akan pimpin doa. Terima kasih Tuhan, kembali kami boleh duduk di kelas ini untuk kami mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, berikan hati untuk kami fokus pandangan kami kepadamu, sehingga berkat-berkat itu benar-benar Tuhan menjadi bagian kami. Berkati guru kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapan Roh Kudus yang akan memimpin. Amin. Kiranya Tuhan, anak-anak-Mu juga Tuhan berkati dengan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum mulai, selamat datang untuk teman baru, Grace. Grace ini temannya Levi, sepupunya. Oh iya. Selamat bergabung Grace. Grace sekarang kelas berapa? 9. Oke, ya. Selamat bergabung di kelas. Ada Grace. Nah, ini. Itu Grace siapa? Ini Grace siapa belakangnya? Grace Wijaya. Kalau yang di belakang? Grace Agatha. Oke, Grace Agatha. Grace, oke, Grace Agatha ya. Pagi hari ini merupakan minggu pertama di bulan Februari. Kita memakai tema judul yang baru. Kalau tema besarnya masih sama, gembala yang menyediakan keperluan kita. Dan hari ini temanya adalah Tuhan menyediakan air di Masa dan Meriba. Itu adalah nama tempat. Bahannya ada di Keluaran 17 ayat 1 sampai 7, hanya 7 ayat. Kita akan buka ayat hafalannya terlebih dahulu dalam Ibrani 11 ayat 40a. Ibrani 11 ayat 40a. Sudah ketemu, katakan amin. Tante sudah tulis di depan sih. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ibrani 11 ayat 40a. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu. Yang cowok dulu dari alamatnya ya. 3, 2, 1. Ibrani 11 ayat 40a. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Yang perempuan 3, 2, 1. Ibrani 11 ayat 40a. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita.
di bawah sesuatu, tante beri tanda apa? Tanda tanya. Karena sesuatunya, keperluannya tante, sesuatunya belum tentu sama dengan sesuatunya yang dimaksud Stephen. Belum tentu sama dengan sesuatunya Farel, belum tentu dengan sesuatunya Grace Agatha maupun Grace Wijaya. Sesuatu, satu kata yang penuh tanda tanya, betul? Tetapi yang pasti, Tante Suryani kasih tanda pentung, sesuatu yang lebih baik dari segi kualitas. Tuhan akan menyediakan sesuatu yang lebih baik. Bagi siapa? Bagi kita yang percaya. Pegang ayat ini, jadikan rema, jadikan firman selama bulan ini. Tuhan akan menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi saya, bagi kita, bagi teman-teman semua. Mungkin rasanya nggak mungkin, mustahil. Tetapi ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukan hanya bagi Tuhan, bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Kita akan lihat kisahnya dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Keluaran 17 ayat 1 sampai yang ke-7. Baca bersama-sama ya. Tante Suryani juga ikut baca. Sudah ketemu, katakan amin. Sudah ketemu, katakan amin. 3, 2, 1. Di Masa dan Meriba. Kemudian berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persembahan sesuai dengan titah Tuhan. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi berikanlah Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah ke depan bangsa itu dan dibawalah beserta engkau beberapa orang dari antara orang Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu, maka aku akan berdiri di sana. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Satu kisah yang sangat tragis. Secara sains, tubuh manusia ini berapa persen mengandung air? 80, 85, 80, 75% ke atas. Tubuh kita ini terdiri dari air, artinya tubuh kita ini butuh air. Kalian pulang sekolah, botol minumnya sudah habis, berharap di rumah ada minuman, ternyata jar tempat air putih di meja makan habis. Berharap di kulkas ada air minum dingin, ternyata juga kosong. Cari lagi di dapur, mungkin ada di panci atau diceret, ternyata juga nggak ada. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Kehausan, pulang sekolah, nggak ada air minum setetes pun. Apa yang kalian lakukan? Rata-rata apa? Berarti tadi di jalan ngantuk ya guys. Apa yang kalian lakukan? Keluar beli minum ya, keluar beli minum, cairin es, oke.
keluar beli minum itu kalau ada warung deket, ya. Kalau ada motor, apalagi yang dilakukan? Jalan. Apalagi yang dilakukan? Mami ini biasa tahu air habis nggak disiapin. Mungkin yang punya ART di rumah, mbaknya ini ngapain sih? Kejadian ini tercatat dalam Alkitab yang kalian baca tadi. Bangsa Israel dipimpin oleh Musa sampai di sebuah tempat yang bernama Rafidim. Rafidim itu tempat perhentian antara laut dan gunung Sinai. Jadi ini di tengah-tengah. Dan saat itu mereka berjalan di padang pasir. Pak Anton yang pernah ke Israel, kalau siang gimana Pak Anton? Wanas, kalau nggak ada minum, wis keringetan, jalan kaki. Mereka berharap ada satu telaga, ada satu sumber air, mata air yang bisa menghalau haus mereka. Ternyata nggak ada. Mereka sudah nengok ke kiri kanan, nggak ada air. Padahal ayat 1 tadi dikatakan mereka berpindah dari tempat persinggahan yang satu ke tempat persinggahan yang satu. Atas titah siapa? Coba ayat 1 dibaca. Atas titah siapa? Ayo ayat 1. Stephen bacakan ayat 1. Kemudian berangkatlah segenap bangsa Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Yes. Dari persinggahan yang satu ke persinggahan yang lain sesuai apa, Stephen? Sesuai titah Tuhan. Mereka tuh sudah manut loh. Ngalor ngidul. Yang mimpin mereka apa? Ya, selain Musa, yang mimpin mereka Musa manut itu apa? Kalau siang ada tiang awan, kalau siang ada matahari ya. Untuk melindungi dari panas matahari, Tuhan memberi pelindung bagi mereka. Sesuai ini, gembala yang menyediakan. Balik ke atas dulu ya. Gembala artinya apa yuk? Kemarin Natalan judulnya Akulah Gembala yang baik, Yesuslah Gembala yang baik. Gembala itu apa artinya? Gembala itu tugasnya apa sih? Menjaga. Gembala itu menurut KBBI adalah seseorang yang menjaga dan memelihara. Tuhan menjaga bangsa Israel dengan apa? Panas banget, tak kasih tiang awan. Dan tiang awannya itu akan berjalan sesuai maunya Tuhan, bukan maunya Musa. Kalau ngalor yang ngalor, ngidul yang ngidul, ngetan yang ngetan, ngulon yang ngulon. Tahu nggak ini bahasa Jawa? Kalau tiang awan ini berjalan ke utara, ya mereka harus belok. Tiba-tiba tiang awannya itu melungker ke kanan, oh berarti ke timur. Sesuai titah Tuhan. Gembala yang menyediakan. Menyediakan menurut KBBI artinya mencadangkan. Menyiapkan. Menyiapkan itu berarti sudah ada barangnya, disiapkan. Kalau mencadangkan belum tentu untuk kebutuhan hari ini, tetapi sudah disiapkan juga. Nah, ketika mereka berjalan menurut tiang awan itu, sampailah mereka di sebuah tempat yang bernama Rafidim, dan di situ Tuhan izinkan mereka hadapi masalah. Siapapun kita, dimanapun kita, kapanpun, kalau ada masalah itu atas seizin Tuhan. Percaya atas seizin Tuhan, yakini itu, imani itu. Kenapa orang sebaik Ayub menghadapi pencobaan? Dikatakan di situ Ayub ini orang yang saleh dan benar. Bulan-bulan menjelang Desember kemarin kita belajar tentang Nabi Zakaria dan istrinya Elizabeth. Orang yang benar tidak bercacat, tetapi Tuhan izinkan menjadi perempuan yang mandul. Tuhan izinkan ada masalah. Seperti yang kita baca dalam ayat yang pertama tadi. Kita lanjut ayat yang kedua. Saya bacakan.
Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Kalau tadi tante tanya, kalau di rumah nggak ada air minum, sudah kehausan, bla 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 bla, buka kulkas, cairin es batu, keluar beli minuman. Yuk yang ngobrol sendiri, skip dulu. Nah, apa yang dilakukan bangsa Israel ketika nggak ada minum? Ayat yang kedua, bersungut-sungut, bertengkar, bahkan hanya untuk urusan air minum. Mereka mau membunuh pemimpin mereka. Sepertinya sudah gelap mata untuk kebutuhan air minum. Betul, air itu kebutuhan utama manusia. Tetapi apa yang harus kita lakukan saat hadapi masalah? Ayat 3 kita baca. Itu yang dilakukan oleh orang Israel tadi, ayat 2, ayat 3, ayat 3. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Mereka keluar dari zona nyaman. Di Mesir mereka, di tempat itu saat kehausan, mereka mulai membandingkan. Wah, kalau di Mesir nggak perlu kayak gini, nggak perlu sampai kehausan air minum. Di rumah masing-masing mungkin ada sumur, nggak perlu. Sehingga mereka mengatakan, Musa, kenapa engkau mau membunuh kami, anak-anak kami, bahkan ternak kami, hanya karena tidak ada air minum? Apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi masalah? Menyalahkan situasi, menyalahkan lingkungan, orang-orang di sekitar kita. Nilaiku jelek, wah gurune nek nerangke ra jelas. Lah kok ulangan mendadak, salah sopo? Bisa ya Pak Ibnu? Bisa. Ya sakarepe gurune ya kasih jadwal, gurunya bisa bilang gitu loh. Karena tugas murid adalah belajar. Tugas guru memberi tugas dan menerangkan. Ketika keluar dari zona nyaman, bukan ucapan syukur, bukan pujian yang keluar. Kadang sungut-sungut, nyalahke situasi, nyalahke lingkungan. Ada yang nyalahke diri sendiri. Kalau menyalahkan diri sendiri, kadang efeknya positif, menjadi sarana untuk introspeksi. Tapi kalau sudah menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan, bahkan yang paling parah menyalahkan Tuhan, itu bukan ciri anak Tuhan. Hadapi masalah, firman-Nya tadi pagi, nikmati prosesnya, gak boleh protes. Nikmati prosesnya. Prosesnya pahit, susah, sedih. Maaf, mungkin ada di sini ada orang tuanya yang sudah tidak utuh lagi karena dipanggil Tuhan. Tuhan, mengapa engkau kejam panggil papaku? Atau mungkin papa mama berpisah. Itu keadaan yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Mau menyalahkan siapa? Papa mama? Saya pernah melihat status salah satu anak sekolah minggu. Ketika mungkin sudah jenuh dengan pertengkaran orang tuanya, si anak itu menulis di status, sedih. Ketika si anak itu menulis, kalau papa mama bertengkar terus, lebih baik pisah saja daripada aku tersiksa. Anak sekolah minggu seusia kalian. Saya menunggu anak itu curcol ke tante. Tante mau memulainya, rasanya belum nyampe. Gak, bingung mau mulai dari mana. Ketika kalian dihadapi dengan masalah seperti itu, berat. Ketika kemarin akhir tahun, ada anak yang bersyukur ekonomi keluarga dipulihkan. Wow, ternyata beban keluarga menjadi beban kalian.
Situasi boleh sesulit apapun, sekali lagi percaya, Tuhan izinkan. Ciri anak Tuhan ketika menghadapi masalah, jangan bersungut-sungut, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan lingkungan, apalagi salahkan Tuhan. No, nikmati prosesnya buat kalian. Tidak boleh protes. Gak boleh protes sama Tuhan. Mungkin kalian bisa protes kepada orang tua. Mama papa kok bertengkar terus? Doakan semuanya menjadi baik. Dan yang kedua kita akan lihat Keluaran 14, apa yang harus dilakukan? 4 ayat sampai yang ke-6. Kita baca bersama-sama lagi. 4 sampai ke 6, 3, 2, 1. Lalu belum ketemu semua. 3, 2, 1. Lalu iya, yang dilakukan Musa ketika dia mau dilempari batu, Musa juga nggak kabur. Wah, ini keadaan sudah membahayakan aku tak kabur aja. Atau mungkin Musa merasa Tuhan juga nggak ada gunanya aku berharap kepadamu Tuhan. Kemudian dia ikut menimpali, ngegongi, nambah-nambahi sungut-sungutnya, marah kepada Tuhan. No. Tapi yang dilakukan Musa apa tadi? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Ketika hadapi masalah, ketika Tuhan izinkan kita ada dalam keadaan yang paling sulit pun, berseru-serulah kepada Tuhan. Berseru-seru kepada teman, boleh curhat, boleh curcol. Tetapi yang pertama, sebelum kamu curcol kepada temanmu, curhatlah kepada Tuhan. Dia yang mengerti isi hatimu, dia yang mengerti keperluanmu, dan Tuhan akan menyediakan apa? Sesuatu yang lebih baik. Tante Suryani enak ngomongnya, jalaninya itu, iya betul. Tante juga pernah alami masa-masa yang sulit. Seusia kalian juga pasti. Di lingkungan sekolahmu, lingkungan keluargamu, lingkungan permainanmu, bahkan mungkin di lingkungan pelayanan. No protes. Nikmati semua prosesnya. Sebab Tuhan akan menyediakan, karena Dia gembala. Gembala itu tugasnya menjaga dan memelihara. Dia gembala yang agung. Mungkin orang tua kita terbatas, nggak bisa 24 jam menyertai kalian. Bahkan tante pun di rumah berempat, kadang bertemunya waktunya selisipan terus. Anak zaman now, di usia anak tante yang sudah kerja, kerjanya malam pulang. Sampai kemarin siang itu waktu tante pulang, tante bilang, kayaknya 3 hari mama sudah nggak lihat wajahmu. Karena kalau tante mau pulang dia masih tidur, hanya nengok kamarnya gelap. Dia kalau tidur juga kerukupan, nggak kelihatan wajahnya. Dia hanya tersenyum, iya mah, ketemunya kita hanya di dunia maya. Berserulah kepada Tuhan yang melihat kalian 24 jam. Orang tua kalian sangat-sangat terbatas, tapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Dia gembala yang mengawasi kalian, memelihara kalian 24 jam dalam 1 hari, 7 hari dalam seminggu. Artinya apa? Full day, full week, full month, bahkan seluruh hidup kita Dia tahu dengan pasti.
Masih percaya pemeliharaan Tuhan? Percaya penjagaan Tuhan? Tapi hari ini aku tante sedang mengalami kesulitan. Yes. Yang pertama, dimanapun kapanpun Tuhan izinkan. Kalau kita sedang mengalami kesulitan, kita tegarkan hati kita dengan mengatakan apa? Ini Tuhan izinkan. Ini Tuhan izinkan. Ini sudah seizin Tuhan. Gembala yang baik tidak pernah membiarkan dombanya sampai hilang, sampai keleleran. Gembala yang baik akan meninggalkan 99 dombanya untuk mencari satu domba yang terhilang. Tadi pagi Tante Suryani ketemu dengan seseorang yang menurut Tante sudah terhilang. Merinding dan rasanya mau nangis ketika kami berpelukan. Tuhan izinkan dia kembali ke gereja kita. Yang dulu mungkin menjelek-jelekan, tidak puas, bersungut-sungut, mungkin ingin membakar gereja. Tetapi Tuhan izinkan. Gembala yang baik itu akan mencari waktu yang tepat untuk membawa kembali. Di posisi manakah kita saat ini? Semoga tidak menjadi domba yang terhilang. Kesulitan iya, tetapi jangan menjauhkan kita dari hubungan kita dengan Tuhan. Masa dan Meriba itu nama tempat. Ada artinya. Coba ayat 7. Sampai dinamai itu karena mereka terlalu menganggap sesuatu yang kok bisa ya seperti itu. Coba baca bersama-sama ayat 7. 3, 2, 1. Mereka itu sampai berkata, Tuhan itu ada enggak sih? Pernahkah kita seperti itu? Jangan punya anak dinamai Meriba ya. Kayaknya bagus, tapi ini artinya adalah pertengkaran. Masa itu artinya mencobai, menguji. Sampai mereka berkata, adakah Tuhan di tempat ini kok sampai kami kehausan? Nama itu memiliki arti. Dan di tempat itu Tuhan mencatat, kamu pernah mencobai aku. Yang dicobai bukan Musa, yang dicobai bukan pemimpin yang lain, yang dicobai bukan teman-temannya, tetapi Tuhan menganggap bahwa mereka telah mencobai aku. Jangan pernah Tuhan sampai menganggap seperti itu. Jangan pernah. Mungkin di zona nyaman kita merasa baik-baik saja, dan ketika kita harus ada di tempat yang sulit, ingat, gembala yang baik memelihara dan menjaga kita. Amin. Firman Tuhan cukup sampai di sini. Pak Ibnu akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Sungguh Tuhan kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Kau sudah kumpulkan kami di tempat ini boleh memuji dan menjaga nama-Mu. Dan pada saat ini Tuhan kami boleh mendengarkan sebagian dari firman. Terima kasih Yesus. Ampunilah kami Tuhan, kalau kami selama ini di dalam menghadapi masalah ataupun menghadapi apapun, kami sering Tuhan protes. Kami sering Tuhan keluar umpatan, bahkan kami boleh mendukakan Engkau Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Kami mau belajar secara Tuhan untuk menerima setiap proses yang Engkau berikan bagi kami Tuhan, dan biarlah ajarkan kami Tuhan, untuk kami Tuhan boleh Tuhan berharap padamu dan kami berserah padamu. Ajarkanlah firman-Mu dalam hati kami. Amen. Dan kami mampu Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami tahu bahwa Engkau akan memberikan bagi kami yang terbaik. Amin. Lebih baik daripada yang apa kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Kau tanamkan firman-Mu dan Kau kuatkan dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu mengaplikasikan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau. Dan kami berdoa buat hamba-Mu yang memberikan firman pada saat ini Tuhan.
Ibu Suryani Tuhan Kau pakai lebih luar biasa. Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati semuanya Tuhan, keluarganya Tuhan dan pelayan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan sebentar kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing atau ke aktivitas kami Tuhan. Sertailah kami dengan keselamatan dari Engkau kemanapun kami berada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.